Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipersiapkan ya HP-nya ya. Sebelum mulai pembelajaran administrasi pajak, silakan ketua kelas boleh memimpin untuk berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sebelumnya saya mau absen dulu. Kayaknya tadi ada di pelajaran sebelumnya ada yang nggak masuk ya. Nah, ada yang nggak masuk dengan berbagai alasan. Anindita Farah Zakia, Dina Narita Putri, Dini Dwi Kusnul Khotimah, Dita Aulia, Farin Nafila, Eka Marta Alvina, Herliana Putri Maharani, Itsmi Najwa Fauzia, Lutfia Indah Fatima, Mira Dwi Sahara, Muhammad Ari Ramadhani, Nabil Pasha, Nazifah Zakiratul Habibah. Ada surat izinnya? Oh, izin ke wali kelas. Sakit apa katanya? Cuma bilang sakit gitu aja ya. Nisa Cahya Bintan, Nisa Tri Aulia, Revina Diniarti, Rizka Ani Wijayanti. Ada suratnya. Di mana suratnya? Oh, di dalam jurnal. Ini izin atau sakit atau kenapa? Zaki Ubaidillah, Rohma Cahyani, Rosida, Sesi Anggun. Izin kemana? Gimana? Oh, punya ini hajat. Kalau Rizka Ani tadi meninggal 100 harinya meninggalnya kakeknya ya. Silvi Naila, Siti Fatimah Zahra, Tiara Puspita Sari, Wahyu Setianingsih, Widya Raudatul Jannah hadir. Ada 3 orang ya yang nggak hadir hari ini. 1 sakit, 2 izin. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin kalian tadi habis upacara ya. Terus ada beli makanan atau minuman di kantin, boleh dibuang dulu sampahnya biar nggak ada di kelas. Ada tadi yang habis beli makanan? Sudah dibuang ya? Nah, hari ini kita, kalau tadi Samen sebelum mata pelajaran saya belajar apa tadi dengan Bu Aim? Akuntansi keuangan. Nah, dengan saya di jam ini adalah belajar mengenai administrasi perpajakan. Nah, administrasi perpajakan materi kita hari ini adalah kompetensi dasarnya menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21 dan melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, tujuan
pembelajarannya adalah yang pertama nanti kalian bisa mengidentifikasi pengertian subjek penerima penghasilan, pemotong, hak pemotong, dan kewajiban pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, kalau hari ini kita belajar mengenai PPh pasal 21, minggu lalu, kalau ada yang ingat, minggu lalu materinya apa ya? Surat pemberitahuan pajak atau SPT. Nah, surat pemberitahuan pajak itu ada berapa? Satu, masa, yang kedua adalah tahunan. Nah, untuk SPT ada masa dan ada tahunan. Nah, dari SPT itu kita masuk ke yang namanya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang pertama adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu untuk wajib pajak orang pribadi dan nanti ada kriterianya. Mana saja yang termasuk penggolongannya. Nah, tujuan yang kedua adalah kita mengklasifikasikan berbagai jenis penghasilan yang dipotong dan juga penghasilan yang tidak dipotong dan pengurang yang diperbolehkan dalam PPh pasal 21. Yang ketiga adalah menganalisis penghasilan yang dipotong dan yang tidak dipotong serta yang diperbolehkan menurut PPh pasal 21. Yang terakhir nanti membuat perbandingan antara penghasilan yang boleh dan yang tidak boleh dipotong pada PPh pasal 21. Nah, moda pembelajarannya hari ini adalah moda pembelajaran discovery learning dan teknik penilaiannya adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah pengetahuan dan yang ketiga adalah keterampilan. Untuk yang hari ini penilaian sikap seperti setiap hari kalian juga sudah dinilai sikapnya dengan cara dinilai dan ditegur. Bagi yang merasa ditegur berarti ya sikapnya mungkin ada yang perlu diperbaiki. Nah, terus yang kedua ada pengetahuan. Nanti pengetahuan kita ada latihan soal di pertemuan yang berikutnya dan yang hari ini adalah penilaian keterampilan dengan mengerjakan beberapa soal secara berkelompok. Nah, sebelum masuk ke PPh pasal 21, mungkin kalian pernah nggak lihat beliau? Ibu siapa itu? Pernah lihat, mungkin kamu lihat di Instagram kah, atau di televisi, atau di kalau kamu pernah lihat YouTube, mungkin siapa kira-kira? Bu Sri Mulyani. Siapa Bu Sri Mulyani? Ibunya siapa? Oh, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Nah, kalau Bu Sri Mulyani itu adalah Menteri Keuangan, kira-kira Bu Sri Mulyani boleh bayar pajak atau tidak? Boleh, boleh. Kalau Menteri Keuangan nggak apa-apa ya bayar pajak. Yang tidak boleh membayar pajak kira-kira adalah orang yang tidak membayar pajak adalah orang yang tidak tergolong ke dalam wajib pajak. Contohnya adalah yang ada di depan saya ini. Nah, kalian semua para pelajar itu kan belum tergolong wajib pajak. Nah, ini ada video motivasi pajak ya. Silakan ini disaksikan, disimak dan disaksikan. Di mana saya tidak menyukai satu pelajaran, tetapi dengan inspirasi beliau, saya menjadi orang yang
belajar. Dan saya punya mindset bahwa saya akan menjadi sukses seperti guru saya. Alasan guru adalah saya ingin membagikan ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh selama di bangku sekolah itu untuk kepada semua orang yang ada di sekitar saya. Duka saya sebagai guru mengajar di sini, saya mengajar sudah selama 6 tahun mengajar. Suka dukanya sukanya saya melihat sesuatu semangat belajar walaupun dengan kondisi kami yang serba terbatas. Kontribusi yang saya dapatkan dari pajak salah satunya yaitu fasilitas jalan yang betul-betul saya rasakan. Dulu tahun 1993 sampai tahun 2000-an itu kami tidak bisa menggunakan sepatu dari rumah ke sekolah ini. Kenapa? Karena jalannya jelek dan putus. Kami harus menggunakan ketek sehingga sepatu itu harus kami jinjing, kami pegang. Kemudian dengan pembangunan yang diberikan pemerintah ke arah sekolah kami, kontribusi yang kami rasakan begitu sangat besar. Pada saat ini, kurikulum dari pendidikan SMA itu ada muatan pendidikan pembelajaran tentang pajak khususnya pada materi APBN dan APBD. Nah, dalam mengajarkan pajak atau mengenalkan pajak sebagai umum pembangunan di negara kita yang tercipta ini, saya sering sampaikan kepada peserta ini bahwa anak-anak sekalian, APBN di negara kita ini merupakan sumber terbesar dari pembangunan nasional dan 70% diantaranya itu berasal dari pajak. Harapan saya sebagai guru kepada siswa-siswi saya adalah siswa-siswi saya memiliki jiwa sadar pajak dan peduli akan pentingnya pajak. Saya juga berharap ke depannya siswa-siswi saya menjadi orang yang sukses, di mana mereka memiliki karir yang cemerlang. Mereka tidak hanya menjadi sebagai seorang pegawai, tetapi juga mereka menjadi seorang pengusaha, di mana mereka nantinya akan berkontribusi untuk negara melalui dengan membayar pajak dari penghasilan yang mereka terima. Saya berharap nantinya siswa saya akan menjadi orang yang sukses, memiliki penghasilan yang bagus, dan memiliki karir yang bagus, sehingga dapat berkontribusi dengan negara melalui pajak. Kami berharap pajak menjadi sarana pemerataan pendidikan yang berada di daerah terpencil seperti kami, sehingga kami dapat sama dengan daerah-daerah maju atau di kota-kota lain dalam mutu pendidikan. Tentunya kami yakin di saat pajak kuat Indonesia maju. Karena saya yakin ketika pajak kuat Indonesia maju. Karena saya yakin ketika pajak kuat Indonesia maju. Yuk anak-anak, mari kita bersama-sama kita teriakkan pajak kuat Indonesia maju. Sekali lagi, pajak kuat Indonesia maju. Oke, itu sedikit mengenai video. Judulnya adalah bertutur, pajak bertutur. Nah, dari video yang sudah kalian saksikan, itu sangat banyak perbedaan ya, antara di sekolah yang di mana itu tadi? Di luar Jawa ya? Di luar Jawa, dengan yang ada di sekolah kita. Menurut kalian nih, video ini tadi, pembelajaran yang bisa kita petik dari video ini apa sih? Kira-kira? Nah, pajak itu sangat berguna bagi kita semua walaupun manfaatnya tidak kita laksanakan atau kita rasakan secara langsung. Kalau kamu bisa lihat di video itu tadi ya, ada salah satu teman kita atau adik-adik kita yang ada di luar pulau itu hanya untuk berangkat ke sekolah, perjuangannya sangat keras. Dia harus naik apa tadi? Naik sampang. Terus bagaimana kondisi kelasnya? Satu kelas saja dan ruangannya berbeda sekali dengan ruangan yang ada di
sekolah kita. Nah, di sana untuk bersekolah saja perjuangannya itu sangat sulit. Datang aja, maksudnya adalah untuk berangkat dan datang ke sekolah itu perjuangannya sudah lumayan berat. Kalian hari ini datang ke sekolah naik apa? Sepeda sudah disediakan orang tua. Terus adakah yang masih naik angkot? Nggak ada. Apakah kalian malu misalnya nanti ke sekolah naik angkot? Enggak juga. Tapi zaman sekarang kayaknya nggak ada ya anak sekolah yang naik angkot ya. Adanya adalah naik nge-Grab, Gojek. Nah, itu angkot yang lebih modern, nge-Grab ataupun Gojek. Saya pernah lihat salah satu dari kalian itu dijemput mobil, ternyata adalah naik Grab. Berame-rame pulang ke rumah itu dijemput mobil, ternyata naik Grab. Kalau zaman dulu harus naik angkot. Nah, dari video itu kita bisa memetik satu pelajaran bahwa dengan adanya pajak, jadi bisa sedikit meringankan beban mereka. Contohnya tadi seperti yang ibu guru itu katakan, ada dibangunkan jalan, jadi tidak sulit lagi untuk datang ke sekolah. Kalau zaman dulu, mungkin kalian pernah nggak di sini, di daerah sini yang jalannya itu bukan jalan raya, makadam atau apa ya istilahnya, masih berbatu, jalan setapak yang berbatu. Ketika kamu berangkat ke sekolah, nggak ada ya. Nah, kalau di daerah sini alhamdulillah nggak ada, tapi di daerah-daerah Indonesia lain yang terutama yang daerah tertinggal di Indonesia Timur itu masih banyak ditemui yang seperti itu. Nah, tadi sudah saya pertanyakan ya, apa sih manfaat bagi, kalau kamu setelah lihat video tadi, manfaatnya pajak bagi seorang warga negara itu adalah kita tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung, tapi bisa dirasakan secara rame-rame atau untuk kebersamaan gitu. Nah, contohnya adalah untuk membayar pajak, membuka jalan. Nah, berikutnya ada modul pajak. Nanti kalian bisa di-scan barcode-nya. Saya kasih ini dibagikan ke kelompok kartunya. Kamu bisa buka HP-nya disiapkan scanner. Karena nggak usah maju. Ini aja bisa dikopikan linknya. Kalau sudah mindai kan bisa masuk ke link. Oke, silakan di scan dulu modulnya. Kalau yang bisa scan itu kan masuk ke link ya. Nah, linknya kamu bisa bagikan ke teman kalian. Nah, di modulnya. Bisa membuka? Sudah. Nah, bagikan kalau yang ada yang sudah bisa itu insya Allah bisa di-download ya. Modulnya bisa di-download. Bisa dikirim di grupnya kalian, jadi teman yang lain bisa buka. Nah, silakan dibuka dulu modulnya. Dibaca sepintas. Saya bagikan LKPD dulu. Pakai wifi Mbak bisa? Diamati dulu modulnya.
sekilas ya, coba dibaca sekilas. Setelah sampean membaca modul itu bisa digeser Mbak. Nah, bentar. Mungkin volumenya bisa agak dikecilkan, nggak apa-apa, biar nggak bunyi terlalu cekrek. Bisa. Punyanya Ismi bisa? Nah, sambil kalian melihat modul itu, coba amati gambar berikut. Setelah kalian membaca dan mengamati modulnya dalam modul itu, silakan coba diamati gambar itu. Ada 1, 2, 3, 4. Kira-kira dari gambar itu, nah, bentar. Setelah kalian melihat foto tersebut, nah, penghasilan manakah yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21? Nah, dari gambar ini mana yang dipotong penghasilannya oleh PPh pasal 21? Kamu bisa lihat jawabannya, bisa lihat di modul. Yang satu adalah guru, yang kedua itu gambarnya ada karyawan tetap sama karyawan tidak tetap ya. Terus yang ketiga ada, pernah lihat ini nggak yang pojokan itu, yang perempuan pojokan? Siapa? Maudi Ayunda. Profesinya sebagai artisnya. Berarti satu guru, yang kedua karyawan tetap sama karyawan tidak tetap. Terus yang pojok itu ada artis. Nah, yang ke sebelahnya itu kayaknya itu seperti kalian ya biasanya ya, accounting. Nah, terus yang terakhir ada perwakilan diplomatik. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 penghasilan dari siapa yang dipotong oleh PPh pasal 21? Satu adalah guru. Kalau karyawan tetap? Karyawan berarti satu guru atau istilahnya adalah PNS ya. PNS. Terus yang kedua ada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Terus yang ketiga ada artis. Dipotong nggak artis itu PPh pasal 21? Iya, artis. Semua seniman ya, lebih tepatnya adalah seniman. Seniman itu kan, artis itu kan tergolong ke dalam seniman. Nah, terus yang ketiga adalah accounting. Accounting atau lebih tepatnya adalah ke bendahara ya. Nah, itu dipotong atau seorang pemotong PPh pasal 21? Pemotong. Nah, terus yang terakhir ini, perwakilan diplomatik. Tidak, perwakilan diplomatik itu tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, silakan dicermati LKPD-nya sambil juga melihat modul. Silakan dibuka LKPD-nya ya. Di situ silakan diisi nama kelompok, nah di sini diskusi kelompok itu silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan ya. Ada 6 pertanyaan. Berikan solusi dari permasalahan tersebut bersama kelompok kalian. Kalian bisa sambil membuka IG-nya Dirjen Pajak dan juga tahu Google Assistant ya. Gimana cara pakai Google Assistant? Tinggal Oke Google. Nah, itu tinggal speak aja di Google-nya kalian, itu nanti akan muncul. Itu bisa coba dipraktekkan ya. Sambil dibuka LKPD-nya, silakan dikerjakan. Di situ ada 6 pertanyaan mengenai PPh pasal 21.
Bisa nyari di ini di Google. Coba sampean Mbak praktekin pakai ini. Pakai Google. Ini aja langsung. Pakai itu. PBA pasal 21. Loh, kamu tinggal ngomong pakai itu. Nah, terus ngomong. Nah, muncul ya. Ininya ada kriterianya masing-masing. Kamu bisa buka salah satu webnya. Nah, itu bisa. Di situ bisa sambil baca itu, sambil juga baca modulnya juga bisa. Dari itu ada yang tidak paham, ada yang tidak memahami maksudnya. Awas jatuh HP-nya. Bukan, itu untuk latihan soal kalian secara mandiri. Kalau yang sekarang dikerjakan tuh soal yang di sini, gitu. Untuk soal yang ada di modul itu biar kalian bisa ngerjakan di rumah ya. Yang hari ini dikerjakan di kelas itu hanya yang di lembaran LKPD. Rizka gak perlu ditulis Bu. Rizka, gak apa-apa nggak ditulis ya. Besok aja nanti kalau misalnya dia masuk, gitu. Teman kalian yang hari ini tidak masuk, tidak apa-apa, tidak ditulis dulu. Teman kalian yang hari ini tidak masuk, ini kelompok berapa? 5. 2 orang aja. Nazifa sama Sesi yang nggak masuk.
PD-nya. Sebelah sini kelompok berapa? 4. Ada kesulitan? Soalnya bisa gampang-gampang ya soalnya ya? Bisa. Kelompok 4 ya. Kelompok ini kelompok berapa? 3. Masih ngerjakan nomor 1. Boleh di KPD-nya boleh dicopot, yaitu apa namanya? Staplesnya. Jadi bisa gantian yang bisa gantian. Jadi lebih cepat mengerjakan gitu. Yang ini lembar jawaban yang nomor 56 itu bisa dibuka staplesnya. Nah, di depan ini ada staples, nanti bisa di staples ulang. Kalau nggak bisa pakai itu, pakai alatnya ini, Mbak. Ini. Ini ada nggak sih tempatnya? Oh, ini loh. Ini kan buat buka.
dari depan, bukanya dari depan. Nah, terus dicokit. Nah gitu. Bisa. Nah, itu LKPD-nya bisa dicopot aja. Terus yang temen yang lainnya bisa bantu nulis, yang satunya nyari jawaban gitu. Bisa buka itunya nggak? Apa videonya nggak yang ada di sini? Kan ada ya. Nah itu website sebelumnya. Samen back kamu back. Oh next terus bisa. Nah ini coba. Bukan aku itu. Kenapa orang Oh nggak mau ya? Oh ini nih. Ya tadi. bisa nomor lorong. Nomor lorong sudah enggak apa sudah. Harusnya bisa Mbak, kemarin tak coba nih. Coba ya punya saya ya. Assalamualaikum.
Nah, ya kan. Kelompok ini sudah selesai? Kurang satu soal. Sudah selesai? Belum. Masih ngerjakan sampai nomor 3 ya? Oh ini 4-nya belum. 4-nya belum. Ini saya kelompok 2 ya. Nomor berapa? Soalnya yang sama. Oh, nggak apa-apa ditipek ya. Ini nomor ditebeli aja, ditebeli. Punya spidol. Ya. 34 12. Yang itu 56. Ada kesulitan? Enggak, soalnya gampang ya. Gampang. Ini cuma 2 orang. Sampai nomor berapa, Ismi? 3. Tinggal nomor 4 sama 6. Oh, 4 sama 6. Oke, Ismi. Kelompok 4 sampai nomor berapa? 1, 2, 3, 4 belum? 5. Tanggung jawab.
Ada yang sudah selesai? Kelompok 6 ini? Sudah? Yang nomor berapa yang belum? Oh, nomor 6. Kayaknya itu nomor 6 pertanyaannya apa ya? Analisislah aturan mengenai penghasilan tidak kena pajak dari tahun 2012 sampai yang aturan terbaru. Itu bisa coba pakai Google nyarinya. Di modul coba dilihat di modulnya tadi. Di modul itu saya cantumkan PTKP-nya adalah yang aturan yang terbaru ya. Yang terbaru, coba lihat. Ya, ini yang terbaru. Ini kan tahunnya 2016. Nah, coba sampean kamu cari di Google, pakai ngetik bisa, pakai speaker itu juga bisa. PTKP tahun 2012 gitu. PTKP. Rofek nggak bawa HP? Oh, ini HP-nya Rofek. 2012. Kalau untuk yang nomor 6 itu misalnya di modul itu kalau nggak salah saya menyantumkan kan tahun 2016 ya. Nah, selebihnya yang tahun 2012 kalian bisa googling, bisa nyari di Google. Nah, bisa nyari di Google. Nah, ini coba lihat yang mana, dimulai dari tahun 2012. Enggak ada yang 2009. Ini 3 peraturannya kan tahun 2012. Nah, lagi ini ya. ya itu kan dimulai dari ini. Kamu bisa kalian untuk yang nomor 6 itu bisa dibuat kayak tabel gitu ya. Jadi lebih kelihatan perbedaannya dari tahun 2012 sampai yang terakhir adalah tahun 2016. Bisa kamu buat kayak tabel. Itu khusus yang 2013 ya. Informasi ini dirupakan ke dalam tabel gitu juga bisa, Mbak. Dirupakan ke dalam tabel. Kenapa? Gini. Yang komen aku apa? Tabelnya kayak gini. Ya, ini bisa. Yang tadi ini nih. Atau ini, gini juga bisa. Dibuat seperti ini bisa. Punyanya Eka Marta tadi mana? Undi, mana? Nah, ini juga bisa. Yang ini kayaknya lebih lengkap ya. Yang tahun 2016 ada nggak? Oh, ini cuma gini aja. Coba yang satunya tadi mana? Ini langsung dihitung langsung 54, nggak ada per bulannya. Kalau yang itu? Lihat. Kalau tidak cukup ditaruh di belakangnya Kak. Gak apa-apa. Iya, di belakangnya aja nggak apa-apa. Gak apa-apa, mau pakai versi ini tinggal nyalin di situ bisa. Terus yang punya Eka Marta tadi juga bisa. Ini dihitungnya 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi nanti bisa kalau di per bulan berarti ya tinggal dibagi 12 bulan seperti yang ada di modul itu kan keterangannya saya ada 1 bulannya adalah 4,5 juta. Kalau itu sudah 54. Gimana? Ini apa pertanyaan seperti ini? Keterangannya apa? Terus oh, ini 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun ya, 1 tahun. PTKP-nya adalah 1 tahun segini.
Tambahkan, oh iya. Ya. Ini 1 tahun. Yang 15 sekian itu 1 tahun. Nah, 15 sekian itu dibagi 12 ketemunya selalu yang bawahnya itu. 15 8 40 ya. Coba dihitung Ari. 15 8 40 dibagi 12. Nah, ya. Itu berarti ininya 1 tahun ya, yang senilai 15 sekian itu. Nah, yang ini kalau 1 bulannya segitu. Boleh mau pakai yang tabel itu atau pakai yang seperti yang dicari Kamata tadi bisa. Gitu. Punya kalian yang nomor 6 sudah ketemu? Oh, ini sudah. Itu tinggal kamu bentuk tabel. Kalau misalnya nggak bisa menyantumkan di dalam tabel ya nggak apa-apa, ditulis apa adanya. Tapi biasanya kalau nggak ditulis di tabel lebih banyak isinya. Kalau di tabel kan ringkas. Untuk isi tabelnya itu kan semuanya sama ya peraturan itu, dan jadi isi tabelnya itu adalah dimulai dari status wajib pajak itu. Di situ ada TK garing 0 atau K1, K2, K3. Nah, setiap tahun aturannya berbeda. Kalau kalian bingung untuk membuat tabel, boleh ditulis apa adanya seperti yang kamu cari di Google juga boleh, daripada kalian lebih bingung. Nah, itu ada keterangannya. Kenapa kok TK strip 0? Nah, yang dimaksud TK strip 0 itu apa? TK itu maksudnya adalah tidak kawin. Kalau garing 0 berarti tidak kawin, nggak punya anak. Gitu. Kalau K garing 1 berarti kawin, punya anak 1, dan seterusnya. Ini berarti semuanya tinggal nomor 6 ya yang mau dikerjakan ya. Oke, jadi saya tidak memaksa harus ditabelkan. Jadi boleh ditulis apa adanya, boleh dibuat dalam bentuk tabel. Nomor 4-nya belum. Tinggal nulis, oke. Kelompok ini nomor berapa yang belum? Nomor 6. 1 2 1 2 3 4 kebalik. Udah nemu jawaban nomor 6? Coba pakai Google.
Apa keywordnya kalian? Nyari di Google keywordnya apa? Aturan mengenai penghasilan tidak kena pajak dari tahun Oh, nggak perlu gitu. Coba PTKP tahun 2012. PTKP tahun 2012. Tadi kelompok 4 sudah nemu. Nah, sudah ya? Itu. Di situ buka webnya itu. Buka webnya. Terserah mau pakai tabel mau nggak pakai tabel boleh. Boleh. Udah nemukan ya? Itu dari tahun 2011. Terus yang ditanyakan kan 2012 berarti ya 2012. Coba di scroll ke bawah. 2011. Belum. Nah, itu punyanya Nisa sudah nemu tuh. sampai 2016. Nggih. 16. Ya, itu dibuka webnya kan ada lengkap. Dibuka webnya ada lengkap. Mungkin itu ngelink deh yang tadi ini. ini. Ya, ini kan 3 tahun. Coba ini lihat yang nah ini. Itu kayak yang dibuka Nisa tadi ya. Webnya sama. Nah, itu. Nah, betul. Dimulainya tahun 2012 saja. 12, 13, 14, 15, 16, 4 tahun. 4 tahun kah ya? 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 5 tahun. Ya, 5 tahun. Dimulai dari tahun 2012. Yang terakhir adalah 2016. Berarti ada 5 tahun. 5. Makanya boleh pakai tabel, boleh nggak pakai tabel. Bermulai 2013 jadi kurang 14. Oh iya ya, CC. Kok aku lupa ya. Ya 12, 15. Coba link yang satunya. Coba link yang satunya lihat. Seperti gini enggak apa-apa. Ditulis seperti gini kayak. Nggak apa-apa. Kalau enggak cukup, Bu, taruh di depan. Di belakangnya. Maaf. Oh, gini, sebentar. Kalian ada yang menemukan ya, tabelnya adalah semacam ini ya. Nah, kamu lihat, coba dicermati itu di tahun 2012 itu kan TK0 itu 15.840 ya. Sedangkan di tahun 2013 dan tahun 2014 itu sama peraturannya. Jadi ditulis saja 1. Berarti bisa yang ditemukan di kelompok 4 tadi. Tahun 2013 sama tahun 2014 itu sama peraturannya. TK-0 kan 24.300.000. Nah, yang 2014 juga. Jadi itu ditulis 1. Terus berikutnya yang tidak sama adalah tahun 2015, 36 juta. Nah, yang terakhir ini yang tahun 2016 adalah 54 juta. Gitu. Jadi kalian buat tabelnya itu hanya 3 ya. 2012, 13 itu tadi Sama 2016. iya, ya ini. Iya. Ya ini lebih lengkap lah. Gitu. Dikasih keterangan ya tahun berapa? Nah, belum ada kan keterangannya? Ini tinggal nulis saja kan nomor 6.
Gendro. Punyanya kelompok ini tadi sudah terlanjur ditulis banyak. Oh belum, baru satu ya wes. Baru satu.
selesai? Kelompok satu mana? Sampai nomor berapa? Nomor 6-nya sampai tahun berapa yang ditulis? 2013. Kelompok 2? Kelompok 3? 2016. 4? Kelompok 4? Oh, soal nomor 4. Kelompok 5? Oh, 5. 2015. Yang terakhir kelompok 6? 2016. Oke, tinggal sedikit lagi ya waktunya. ...2016 ya, kelompok 6 ya selesainya. Bukan 16. Oh, tadi katanya 16. Sama yang 13. Sampai 2016 aja. Iya, sampai tahun 2016. Kelompok 2 ini sudah sampai tahun 2016. Nanti kelompok 2 yang kelompok 3, ya Allah keliru. Kelompok 3, kelompok 2 bisa ya. Nah, kelompok 3 nanti bisa maju ke depan untuk presentasi satu soal aja ya. Dan untuk kelompok yang lain kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Selanjutnya, nggak sampai minggu depan sih, kayaknya hari Jumat ya. Pertemuan berikutnya hari Jumat. Hari Jumat. Dibuat hari Jumat aja ya. Yang untuk materi ini kita lanjutkan di hari Jumat gitu. Oke. Kelompok 2 boleh maju ke depan? Oh, 3 ya Allah. Kelompok 2 yang diingat kelompok 2 terus. 3. Kelompok 2 nggak terima. Kelompok 3. Ada 6 soal ya. 6 soal berarti satu kelompok nanti presentasi satu soal. Nah, kelompok 3 mau soal nomor berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1 urut boleh. Perwakilan aja maju ke depan untuk presentasi. Untuk kelompok yang lain bisa mendengarkan presentasi dari kelompok 2 ya, sambil menyelesaikan 3 sambil menyelesaikan tugasnya. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju. 1 orang boleh, 2 orang boleh. Nah. Oke. 2 orang, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan soal nomor 1. Siapakah penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 1? Pejabat negara yang terdiri dari presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR atau MPR, ketua dan wakil ketua BPK, menteri negara, jaksa agung, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakil. 2. Pegawai negeri sipil. 3. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai status wajib pajak luar negeri, tenaga lepas. 4. Penerima pensiun, penerima honorarium. Penerima upah harian, upah mingguan, upah bulanan atau upah satuan.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Jawabannya tidak sama dengan kelompok 3 untuk soal nomor 1. Sama. Jadi, siapakah penerima penghasilan dari yang dipotong PPh pasal 21? Yang pertama ada pejabat negara. Makanya tadi di awal pembelajaran, tadi saya di slide itu ada yang namanya Ibu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tergolong pejabat atau bukan? Pejabat. Nah, pejabat negara dimulai dari Pak Jokowi dan wakilnya yang ada di situ, dipajang fotonya. Nah, pejabat itu dimulai dari presiden dan wakil presiden, ada menterinya, jaksa agung dan lain sebagainya. Terus juga ada pegawai negeri sipil atau PNS, ada penerima upah, honorarium, tenaga kerja lepas. Berikutnya ada tenaga borongan dan lain sebagainya. Itu adalah penerima penghasilan yang dipotong dari PPh pasal 21. Untuk pekerjaan yang kelompok lain sudah selesai? Sudah. Nah, hari ini yang belum boleh diselesaikan, habis ini boleh diselesaikan. Nah, untuk hari ini presentasinya hanya kelompok 3 saja, dilanjutkan di hari Jumat ya. Presentasi yang berikutnya untuk materi PPh pasal 21, materi hari ini adalah kalian bisa belajar mengenai subjek dan objek PPh pasal 21. Kamu bisa membedakan siapa yang boleh penghasilannya itu dipotong PPh pasal 21 dan siapa yang tidak boleh. Nah, kalau kalian belum punya penghasilan berarti ya bolehkah dipotong pajak? Tidak boleh. Nah, itu jadi untuk kegiatan kita minggu depan adalah mempresentasikan soal nomor 2 sampai nomor 6. Nah, apakah pembelajaran hari ini sudah menurut kalian sudah menyenangkan dan sudah sedikit memahami mengenai PPh pasal 21? Sudah. Nah, kalau tadi mungkin kamu taunya adalah mau di Ayunda ya. Sekarang ditambah dengan tahu yang namanya Bu Sri Mulyani. Nah, untuk pekerjaan yang sudah selesai boleh dikumpulkan sekaligus dengan scan barcode-nya modul, boleh dikumpulkan. Yang belum selesai boleh diselesaikan. Sudah selesai ya Mbak? Sudah. Boleh. Kelompok 1, 2 sama 6 belum ya? Oh sudah, sudah. Sudah. Jatuh. Kelompok 2 masih tinggal nulis saja kah? Oke, kita tunggu ya kelompok 2. Oh, masih banyak. Oke, kelompok 6 nanti diselesaikan ya. Untuk hari ini pembelajarannya saya cukupkan untuk materi PPh pasal 21. Boleh duduk dulu Mas Rama sama Mas Rofik ya. Gitu. Nah, untuk kelompok 2 sama kelompok 6 saya tunggu nanti pekerjaannya bisa dikumpulkan di saya. Kira-kira ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang kurang paham? Sudah paham. Nanti kita bisa lanjutkan untuk pertemuan ke berikutnya. Kalau sudah paham saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih banyak. Boleh yang lainnya boleh istirahat dulu. Saya sambil nunggu kelompok yang belum selesai. Oke.